Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Wahyuni dari Prodi Pendidikan Fisika, akan menjelaskan apa itu HAM. Nah, HAM ini merupakan singkatan dari hak asasi manusia. Menurut para ahli dan secara harfiah ini pengertiannya sama, adalah sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Nah, hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahirannya. Nah, tentang sejarah singkat HAM, secara formal konsep mengenai hak asasi manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal HAM yang di dalamnya memuat 30 pasal yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban manusia. Nah, secara eksplisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Nah, selanjutnya pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama ada John Locke. HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada juga kekuatan pada dunia ini yang dapat mencabutnya. Nah, HAM tersebut sifatnya fundamental atau juga bersifat mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan juga pada hakikatnya sangat suci, seperti itu. Nah, dan yang kedua ini ada pengertian HAM menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999. HAM ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Oke, baik. Selanjutnya ada macam-macam HAM. Yang pertama ini ada hak asasi pribadi atau personal right. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Ada hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Ada hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing orang. Nah, selanjutnya yang kedua ada hak asasi politik atau political right. Yang pertama ini ada hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Ada hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Ada hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Ada hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Dan hak asasi hukum atau legal equality right. Nah, yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property rights. Yang pertama ini ada hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Ada hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Ada hak kebebasan menyelenggarakan sewa, menyewa, hutang, dan lain-lain. Ada hak kebebasan untuk memiliki sesuatu dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, yang keempat ini hak asasi peradilan, procedural rights. Yang pertama ada hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Ada hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Dan ada hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Nah, selanjutnya menurut Deklarasi Universal HAM terdapat 5 jenis nih hak asasi yang dimiliki setiap individu. Yang pertama ini hak personal atau jaminan kebutuhan pribadi, hak legal, hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak subsistensi atau jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya menurut pasal 3-21 HAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik meliputi hak untuk hidup kebebasan dan keamanan pribadi. Ada hak bebas dari perbudakan dan penghambatan. Ada hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan hukum maupun
hukum yang kejam, tak berkeprimanusiaan atau merendahkan derajat kemanusiaan, dan lain-lain. Selanjutnya kalian bisa mencari di internet ya teman-teman. Nah, selanjutnya adapun hak substansi, hak ekonomi, dan hak sosial dan budaya meliputi hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak atas hasil kerja, hak bergabung dan berserikat, hak atas istirahat, hak hidup dan kesehatan yang layak, hak pendidikan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, hak asasi manusia Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama ini, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi dan lain-lain. Oke, begini saja materi yang bisa saya sampaikan tentang HAM. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada yang kurang. Sekian dari saya, Putri Sri Wahyuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.